Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit terkait aplikasi yang sudah kami rancang. Judul aplikasi yang sudah kami rancang itu adalah aplikasi web untuk media informasi kehilangan barang dengan soket programming dan MongoDB sebagai basis data. Em, Kami terdiri dari tiga anggota. Pertama ada Yolanda Fibrinda dengan NIM 20343074. Lalu saya sendiri Yudi Mubarok dengan NIM 22343081. Lalu ada Muhammad Rehan Zafran dengan NIM 22343058. Baik, pada materi pertama akan dibacakan oleh Kak Yolanda. Kepada Kak Yolanda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memulai materi yang ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Kehilangan barang adalah masalah umum yang dihadapi banyak orang, baik itu di transportasi umum maupun di lingkungan kampus. Fenomena ini seringkali membuat individu merasa frustasi dan kehilangan. Metode pencarian tradisional seperti menempel pengumuman atau memposting di media sosial terbukti kurang efektif. Proses ini memakan waktu dan tidak menjamin bahwa barang yang hilang akan ditemukan. Dalam menghadapi masalah ini, diperlukan solusi digital yang cepat, praktis, dan hemat biaya. Solusi ini dapat mempercepat proses pencarian dan meningkatkan kemungkinan barang yang hilang ditemukan. Kehilangan barang berharga tidak hanya mengakibatkan kerugian material, tetapi juga dampak emosional yang signifikan bagi pemiliknya. Banyak orang merasa cemas dan kehilangan setelah kehilangan barang penting. Selanjutnya itu tujuan pengembangan aplikasi. Yang pertama ada menyediakan platform digital untuk kehilangan dan penemuan barang. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi jembatan antara individu yang kehilangan barang dan mereka yang menemukan barang tersebut. Dengan memberikan ruang bagi kedua pihak untuk berkomunikasi, diharapkan barang yang hilang dapat ditemukan kembali dengan cepat. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi real time. Dengan menggunakan teknologi komunikasi real time, aplikasi ini mempercepat proses interaksi antara pengguna. Hal ini memungkinkan pengguna untuk segera mendapatkan informasi terkait barang hilang atau ditemukan. Kehilangan meningkatkan efisiensi dalam pencarian. Selanjutnya yang ketiga yaitu membantu masyarakat dalam melacak barang. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan solusi yang efisien bagi masyarakat yang sering mengalami kehilangan barang. Dengan fitur pelacakan yang user-friendly, menggunakan pengguna dapat lebih mudah mendapatkan kembali barang yang hilang. Untuk materi selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan kepada Rehan. Kepada Rehan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Yudi. Saya akan mempresentasikan tentang teknologi yang digunakan. Yaitu yang pertama ada Node.js. Itu digunakan sebagai runtime environment server-side berbasis JavaScript, memungkinkan aplikasi bekerja secara cepat dan responsif. Yang kedua yaitu Express.js, yaitu framework yang membantu dalam routing dan pengolahan HTTP request, mempermudah pengembangan aplikasi web. Yang ketiga adalah MongoDB, yaitu database NoSQL yang fleksibel, cocok untuk menyimpan data barang hilang dengan struktur yang dinamis. Yang keempat adalah Socket.io, yaitu mendukung komunikasi real-time antar pengguna, seperti notifikasi langsung, meningkatkan interaksi pengguna. Kelima itu HTML, CSS, dan JavaScript. Itu digunakan untuk membangun tampilan antarmuka yang interaktif dan responsif, memberikan pengalaman pengguna yang baik. Selanjutnya yaitu tentang fitur utamanya.
Terdapat tiga fitur utama, yaitu yang pertama adalah pelaporan barang hilang. Pengguna dapat mengisi formulir dengan informasi detail seperti nama barang, lokasi, dan foto. Proses ini memungkinkan pengguna untuk memberikan data yang akurat sehingga mempermudah pencarian barang hilang. Yang kedua yaitu notifikasi real time. Pengguna akan menerima informasi terkini tentang barang yang dilaporkan atau ditemukan. Fitur ini memastikan bahwa pengguna selalu mendapat update penting tanpa harus memeriksa secara manual. Yang ketiga yaitu manajemen waktu. Admin memiliki kemampuan untuk memverifikasi laporan yang masuk dan menghapus data yang tidak relevan. Hal ini menjaga database tetap bersih dan akurat, serta mencegah penyalahgunaan informasi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kembali kepada moderator. Baik, kepada demonstrasi, saya sendiri yang akan menjelaskan. Baik, di sini pada pada program ini terdapat beberapa file konfigurasi yang kita butuhkan, seperti config, em, models, public, routes. Pertama itu ada bagian config, terdapat program berupa DBJS, di mana ada program mongos .env, lalu di sini juga nantinya akan terhubung kepada MongoDB, di mana jika terhubung nantinya akan memberikan tanda MongoDB connect successfully. Selanjutnya ada model. Pada bagian ini eh, terdapat beberapa variabel nantinya akan tersimpan ke dalam eh, MongoDB. Di sini terdapat beberapa contoh data yang nantinya nantinya akan digunakan untuk formulir. Contohnya ada nama, kontak, deskripsi, data, lokasi, dan gambar barangnya. Selanjutnya pada bagian public, di sini terdapat image di mana nantinya akan terdapat gambar-gambar barang mana? Nah, terdapat gambar barang hilang. Lalu di sini ada program chatbot HTML, di mana di sininya nanti akan menampilkan sebuah halaman website, desain website yang akan kita gunakan untuk sebagai halaman utama. Selanjutnya ada chatbot JS. Di sini nantinya kita akan melakukan proses keseluruhan kerja dari chatbot ini. Di sini terdapat kita akan memakai localhost dengan port 5000. Lalu nantinya dia akan menyimpan percakapannya ke dalam local stack, lalu memuat percakapannya. Dan di sini juga terdapat beberapa fungsi untuk menambahkan pesan ke dalam chatlog. Misalnya kita ingin menambahkan atau mengetik kehilangan dompet, eh, lalu nantinya dia akan memberikan sebuah halaman berupa formulir, link formulir. Nantinya itu untuk menyimpan isi dataset, nantinya akan tersimpan ke MongoDB. Lalu juga ada beberapa eh, percakapan di mana saat kita mengetikkan eh, adakah setelah kita memasukkan barang hilang dari formulir, kita akan menanyakan kembali apakah ada barang yang sesuai. Nantinya dia akan menentukan jawabannya. Misalnya kalau jika emang ada, nantinya akan menunjukkannya, memberikan respon berupa baik, kami akan mencari barang terlebih dahulu dan lain-lainnya. Nah, di sini juga terdapat saya menggunakan API
geolocation, di mana ini menentukan titik lokasi dari pengguna. Misalnya jika nantinya kita akan mengirimkan lokasi, nantinya bot itu akan menandai lokasi, eh, dapat mengetahui titik lokasi dan bisa dijemput barangnya gitu. Di sini juga ada formulir, di sini halaman tempat nantinya pendataan barang-barang formulirnya. Oke, selanjutnya pada style CSS di sini adalah sedikit untuk tampilan, memperindah tampilan yang ada pada website. Dan lanjut selanjutnya ada pada bagian routes. Routes ini bagian yang nantinya akan terhubung ke API database MongoDB. Di sini kita menggunakan eh, konstan berupa express, multer, pet, lalu nantinya akan terkonek ke model loss item. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana proses menyimpan gambar, hal-hal lain dan hal lainnya. Dan selanjutnya ada bagian titik INV. Di sini bagian di mana kita akan mengatur portnya, lalu menghubungkannya ke MongoDB URL, di mana nantinya akan terhubung atau terkonek ke MongoDB dengan localhost 27017 dengan nama file MongoDB-nya lost and found. Lalu di sini juga saya menghubungkan email user dan ada email pass yang dimana itu untuk menghubungkan sandi email ke node mailer. Nah, selanjutnya itu ada server JS. Di sini adalah tempat segalanya proses terjadi untuk menjalankannya. Di sini seperti sebelumnya ada yang saya gunakan itu ada Express, Core, HTTP, Socket IO, dan Socket IO ini untuk menghubungkan user dan chatbot secara percakapan real time interaksinya. Lalu ada NoteMailer untuk mengirimkan notifikasi ke halaman Gmail pengguna. Lalu ada config DB untuk menghubungkan ke database. Lalu ada juga .nf. Nantinya dia akan melakukan proses connection, lalu juga mengirimkan pesan email ke dalam uh, Gmail kita. Misalnya jika nanti aja lah. Oke, nantinya dia akan menghubungkan juga ke routes plus item. Baik, selanjutnya saya akan sedikit mendemokan aplikasi yang sudah kami buat. Ada dan Pak. Tentunya di sini kita akan mengetikkan localhost 5000 chatbot. Nah, di sini nantinya akan tempat kita akan melakukan proses konfigurasi. Contohnya bisa kita lihat, bisa kita lakukan dengan mengetikkan, bentar, kehilangan dompet, kehilangan dompet. Misalnya kehilangan dompet. Nah, nantinya botnya akan membantu kita mengirimkan link formulir untuk mencatat barang kita yang hilang. Dan selanjutnya nantinya dia akan mengarahkan ke bagian halaman formulir. Di sini kan kita masukkan data barang-barang kita yang hilang. Misalnya kayak Yudi Mubarok. Kontaknya kayak Yudi Mubarok. Bismillah. Misalnya kayak kehilangan barangnya tuh di taman di Audi.
Riung WNP. Misalnya kak deskripsi barang kita itu seperti dompet, eh, dompet hitam dengan dompet coklat dengan ada kartu sedikit menonjol. Dengan dompet coklat aja dulu. Nah, selanjutnya kita masukkan contoh gambar dompetnya. Mana ya? Coba dulu. Nah, nantinya kita akan kirim file ini ke dalam database. Nantinya dia akan memberikan notifikasi pesan data barang berhasil disimpan. Misalnya kita bisa lihat di bentar. Selanjutnya kita akan bisa melihat di bagian MongoDB Kompas ini pada bagian loss on phone ini dan loss item. Eh, nah, eh, berdasarkan yang sudah formulir kita buat barusan, di sini sudah terdapat barang kita, data-data barang kita yang sudah hilang. Misalnya kayak nama kita Yudi Mubarok dan kontak kita, eh, lalu ada deskripsi sedikit, lalu di mana titik lokasinya dan ada sedikit menampilkan gambar dari barang hilang. Lalu bisa kita kembali ke chatbotnya. Lalu pada bagian eh, jika sudah mengetikkan iya itu dompet saya yang hilang, nantinya bot akan memberikan respon, baik kami akan segera memberikan barang Anda yang hilang. Bisakah Anda memberikan lokasi Anda? Nantinya kita akan menekan tombol kirim lokasi, di mana itu akan mengirimkan di mana titik lokasi kita, memberikan titik koordinat dengan longitude. Lalu juga bisa melihat kirim titik lokasi kita kayak dulu kita kita hilang barang di WNP lah gitu. Selanjutnya email berhasil dikirim ke lokasi. Misalnya bisa kita lihat pada Gmail. Nah, ini adalah hasil akhir dari program ini di mana nantinya akan memberikan botnya akan mengirimkan pesan berupa titik lokasi kita dan kita bisa kayak eh, menjemput barang tersebut ataupun dari pihak yang berwenang nantinya akan mengirimkan barang tersebut ke lokasi lokasi Anda gitu. Baik, em, mungkin sampai situ saja dulu sampai demonstrasinya dan sedikit kesimpulan. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mencari barang yang hilang, sehingga dapat mengurangi tingkat kehilangan dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Penggunaan teknologi mutakhir seperti Socket.io untuk komunikasi real time dan MongoDB untuk manajemen data memungkinkan aplikasi berjalan dengan cepat dan responsif, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Lalu, melalui pembaruan dan pengembangan fitur yang baru, aplikasi ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pengguna dan menawarkan fungsionalitas tambahan, seperti integrasi dengan media sosial atau penggunaan AI untuk prediksi kehilangan barang. Baik, mungkin segitu saja dulu untuk presentasi kami kali ini. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi